Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba lanjutkan ya. Ini kita materi kita tentang looping dengan menggunakan while do. Nah, kita ingat kembali ya, kalau for loop itu kalau perulangannya diketahui ya. Kalau di sini perulangannya itu diketahui, kondisinya akan dicek di awal dan bisa sama sekali tidak dijalankan. Dan dia otomatis kita harus memberikan assign sebuah variabel pencacah atau counter yang harus dikendalikan oleh user. Bentuknya kurang lebih seperti ini. For counter sama dengan awal, titik koma akhir, titik koma tipe, di dalamnya adalah aksi dan diakhiri dengan end-for. Bagaimana kalau dual? Dual itu seperti ini ya. Do melakukan dulu nih, kita lakukan dulu, baru while itu nanti akan dicek. Kalau kondisinya masih memungkinkan ya, masih sesuai, maka akan menjalankan blok perulangan lagi yang di atasnya. Nah, karakteristiknya adalah digunakan apabila kondisi perulangan diketahui, kondisi akan dicek di akhir ya. Kalau kita lihat di sini, kondisinya dicek di akhir dan dijalankan minimal satu kali. Dari mana? Karena pasti do-nya ini dilakukan gitu ya. Walaupun kondisi perulangannya tidak terpenuhi. Nah, karena pengecekannya kan di akhir ya, gitu. Nah, mengapa while do? Sekarang kenapa sih latar belakangnya while do itu ada? Contoh ya, misalkan ada kasus buatlah algoritma untuk menghitung berapa liter bahan bakar yang harus diisikan ke sebuah mobil jika aksinya adalah masukkan 1 liter bensin. Kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan for. Mengapa? Maupun juga dengan do. Mengapa? Ada yang tahu? Kalau pakai for ya, kita nggak tahu dia itu mau diisikannya sampai berapa gitu ya. Karena karakteristik for itu harus didefinisikan mau looping berapa gitu. Begitupun juga dengan dual ya. Masukkan 1 liter bensin. Dual itu harus aksinya dijalankan dulu baru while gitu ya. Mungkin kurang tepat ya. Nah, kalau while do seperti ini. Jadi dicek dulu nih kondisinya. Kita cek dulu, kalau dia memenuhi kondisi perulangan maka masuk ya, maka akan menjalankan aksi di sini kalau kondisi perulangannya sudah betul. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, dia nggak akan masuk gitu. Jadi pengecekannya ada di awal. Kalau dual itu kebalikannya, dilakukan dulu baru while-nya dicek. Kalau while dulu ya, kita cek dulu baru aksinya. Jadi ini ya, 3 jenis looping ya. For loop seperti ini karakteristiknya, do while ya, do aksi while, dan terakhir adalah while do. Contoh ya, kalau untuk for loop dari 1 sampai dengan 4 minum 1 gelas air ya, harus minum. Pokoknya sudah tidak haus atau sudah kenyang itu tetap harus minum sebanyak 4 ya. Tidak peduli itu masih haus atau tidak peduli ya. Biasanya contoh penggunaannya untuk menampilkan semua isi tabel. Ulangi aksi tertentu sebanyak n kali gitu biasanya gitu. Kalau dual, do minum ya, minum dulu nih 1 gelas. Habis itu dicek, setelah minum 1 gelas itu masih haus nggak? Kalau masih haus ya, perulangan ini true ya nilainya, maka dia akan masuk ke sini lagi dan akan menjalankan aksi ini lagi. Minum 1 gelas air. Habis minum lagi, dicek lagi, masih haus nggak? Nah, kalau selama masih haus berarti dia akan minum gitu ya. Contoh penggunaannya ya kemarin kita sudah lihat ya di video sebelumnya, masukkan password, program tebak-tebak. Nah, kalau while do seperti ini ya, cek dulu nih haus nggak. Gitu. Kalau haus, nah minum 1 gelas air. Habis itu ke atas lagi, well, apakah masih haus? Kalau masih haus, minum 1 gelas air lagi. Nah, tapi kalau sudah tidak haus ya nggak usah minum. Nah, seperti itu. Contoh programnya ini mengisi ember ya.
Jadi sebelum mengisi ember kita cek dulu embernya itu sudah penuh atau belum, gitu. Bisa kita isi atau belum, kira-kira itu. Contoh ya, buat algoritma untuk mengurangi bilangan yang dimasukkan user sampai bilangan tersebut 0 ya. Jadi suatu bilangannya dimasukkan user, nah dia akan ngecek tuh. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Read bill, habis itu while bill lebih besar dari 0, kondisinya kalau masih memenuhi, maka dia akan do ya, menjalankan aksi yang ada di dalam blok kode while. And while habis itu tulis bill ya. Oke, kita coba dulu kalau di bahasa pemrograman ya. Oke, kita coba dulu. Pertama kita bikin ininya dulu ya, apa ini itu i misalkan ya, i saja, i print f, masukkan sebuah bilangan ya. Seperti ini, scan f %d apa dan i ya. Oh jangan i nya buat cacahnya n ya. Nah n. Nah selama while, selama apa, selama nilai i, oh tadi cuman 1 kayaknya ya. Ya berarti ini 1 saja ya. Ya maaf, saya ganti ya. 1 ini misalkan bill ya, tadi bill saja. 1 bill ya, selama bilangannya yang dimasukkan ya itu masih lebih besar dari 0 ya. Selama masih lebih besar dari 0, maka yang kita lakukan adalah kita coba cetak ke layar ya. Cetak ke layar, kasih /n untuk ganti baris, billnya kita keluarkan. Nah setelah itu nilai bill ini akan dikurangi 1, bill kurangi dengan 1. Nah di akhir kita coba munculkan ya nilai bill setelah dia keluar dari situ berapa ya, nilai bill seperti ini. Scan F berarti gini, bill gini ya, bill. Selama billnya itu lebih dari 0, do ini, lakukan ini, print f, cetak ke layar nilai billnya. Jangan lupa ini ya, ini kalau kita hati-hati ya, kita lupa ini nggak akan pernah keluar dari loop. Kenapa? Karena pasti billnya kalau dia memenuhi ini akan tereksekusi terus gitu ya, tereksekusi terus. Jadi kondisi ini harus kita pastikan. Pokoknya kalau bikin looping selain menggunakan for loop itu kita harus pastikan decrement-incrementnya itu ada gitu. Kalau enggak dia enggak akan pernah keluar dari loop. Kita compile, kemudian kita eksekusi. Nah misalkan berapa, 5 ya. Nah seperti itu yang keluar ya. Kita 5, kemudian 5 4 3 2 1. Nah keluar dari situ ya. Kalau kita lihat ya di sini, kalau billnya ini lebih dari 0, maka ini akan dieksekusi. Nah terakhir nilai bill itu sudah sampai di 0 gitu ya. Apakah 0 lebih dari 0? Kan tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari while, dia akan masuk ke sini gitu kira-kira ya. Oke, berikutnya kita kembali ke slide lagi ya. Program berikutnya, buat algoritma untuk mengisi ember berukuran n liter. Embernya itu isinya n liter, ukurannya ya, ukuran n liter dengan gayung 1 liter sampai penuh. Asumsi awal bahwa ember itu kosong ya. Kita punya embernya kosong.
ya, n liter. Nah, dengan gayung 1 liter sampai penuh. Karena embernya kosong, ya berarti harusnya 1 kali n ya. Nanti diulang sebanyak n kali. Maka kodenya kurang lebih seperti ini. Baca n itu adalah variabel untuk menampung volume dari ember ya, volume dari ember. Kemudian n ini akan dikurangi 1 ya, atau kalau menggunakan seperti ini Pak, isi ya, kita bikin lagi Pak satu variabel isi, itu untuk menunjukkan seberapa volume ember itu sudah terisi berapa gitu. Gini juga boleh. Jadi kita baca n dulu ya, n nya kita baca tadi mengisi ember berukuran n. Kemudian kita butuh variabel ya untuk mencatatkan nilai embernya itu sudah berapa, terisi berapa. Nah, baru ketika dia itu sudah ini ya, isi, kalau isinya itu masih kurang dari n ya, masih kurang dari jumlah volumenya, maka isi kita tambahkan 1 liter. Isi sama dengan di assign isi plus 1. Ini maksudnya satunya adalah 1 liter. Jadi selama isi ini masih kurang dari jumlah atau volume ember, maka kita isikan. Kira-kira itu. Sekarang kita coba bikin kode programnya ya. Kembali ke sini. Jadi tadi kita punya apa tadi? Ada n ya. Ini untuk ukuran ember sama isi ya. Isi awalnya adalah 0 ya. Asumsinya ini 0 tadi. Berikutnya adalah kita masukkan ya. Masukkan volume ember. Seperti ini. Scan F %D dan N ya. Masukkan volume. Nah, berikutnya ya, selama ini isi ya, isi itu masih kurang dari n ya, maka isi ini isi ditambah 1 ya. Kenapa? Karena ukuran ukuran gayungnya 1 liter. Seperti ini. Terus nah, berarti nanti ketika dia keluar, dia ember itu sudah penuh ya. Kita cetak aja. Print volume bener ya, volume air yang ada di ember. Volumenya sekarang berapa? Kita keluarkan isinya. Kita compile dulu. Kita run. Katakanlah volume ember, kita punya ember volumenya 10. Nah, maka pada akhir dari kode program itu kita bisa lihat ya, akhir dari kode program itu bahwa volume air yang sudah diisikan ke dalam ember itu sudah 10 gitu ya. Nah, dia masuk ke looping yang tadi di sini, di dalam sini. Setiap kali dia belum penuh, kita ambil gayung, kita isikan lagi ya, kita isikan 1 liter ke dalam variabel ini. Isinya, nilainya kita tambahkan 1. Seperti itu sampai ketika ini sudah penuh, artinya isi itu sudah sama dengan n, maka dia akan keluar dari looping sehingga volume air yang ada di ember itu sudah sesuai dengan n ini tadi ya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke slide. Ya, mungkin itu di akhir dari sesi 1. Untuk latihan kita akan ketemu di sesi sinkron saja ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.